Bab 354. Sayap Pedang Jiwyu. Di antara pegunungan, warrior yang sedang berlatih keterampilan pedang tiba-tiba mengerutkan kening, karena setelah suara pedang yang terdengar di langit, pedang di tangannya benar-benar bermaksud untuk melepaskan diri. Melihat pedang di tangannya, warrior yang berbisik, "Bahkan kamu juga ingin menyerah pada apa yang disebut Kaisar Pedang." Dia secara alami tahu apa suara pedang yang terdengar sebelumnya. Lagi pula, adegan sebelumnya Pak Tuamu telah banyak bercerita tentang Kaisar Pedang. Seseorang telah menjadi Kaisar Pedang. Mengenai hal ini, dia tidak merasa tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun juga, dia tidak pernah ingin menjadi Kaisar Pedang. Kaisar Pedang, gelar tertinggi di antara pedang pendekar. Tapi siapa yang menetapkan bahwa Kaisar Pedang adalah yang terkuat di antara pedang pendekar? Kaisar Pedang dulunya adalah yang terkuat, tapi sebelum itu, warrior yang tidak percaya dan pedangnya tidak akan menyerahkan siapapun. Pedang di tangannya, seolah-olah tidak mendengar warrior yang gemetar hebat. Jika bukan karena warrior yang menekannya, takutnya itu sudah akan meroket. Dengan sedikit remasan, tangannya membuat ledakan lembut, yang langsung berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Menatap ke langit, warrior yang terkekeh ringan, dan berkata, "Menarik, itu hanya suara pedang yang menjerit, dan sudah membuat pedangku merespon dengan segala cara." Kaisar Pedang sungguh membuat orang menantikannya. Setelah kata-kata itu jatuh, senyum warrior yang perlahan menyatu, dan dengan jentikan jarinya, sepasang sayap hitam besar muncul di punggungnya. Ketika sayap hitam gelap ini muncul, embusan angin bergerak keluar dari udara tipis dan lapisan gelombang udara dari kaki warrior yang terus menyebar ke sekitarnya. Adegan itu terlihat berantakan. Secara alami, sayap angin hitam gelap yang besar ini diubah oleh angin dingin Jiwyu. Selama 2 bulan terakhir, warrior yang telah memikirkan efek dari angin dingin Jiwyu akan terlalu boros untuk menggunakannya sebagai serangan. Lagi pula, dalam hal serangan, dia sudah ada api hantu. Apalagi angin dingin Jiwyu ini hanya menimbulkan kerusakan jiwa yang besar dan tidak membahayakan tubuh manusia seburuk api hantu. Selain menggunakannya sekali, konsumsinya masih besar, jadi dia menyerah menggunakan angin dingin Jiwyu untuk melawan musuh. Setelah melalui masa eksplorasi dan eksperimen, akhirnya dia menemukan bahwa angin dingin Jiwyu memiliki efek lain, yaitu dapat meningkatkan kecepatan, karena angin dingin Jiwyu ini dapat mengontrol kecepatan angin. Setelah menemukan ini, warrior yang dengan tegas mulai mengeksplorasi bagaimana menggunakan angin dingin Jiwyu ini untuk meningkatkan kecepatan. Perlu diketahui, dia sangat lemah dalam kebugaran fisik. Jika dia dapat memanfaatkan angin dingin Jiwyu ini, maka kecepatannya tidak lagi menjadi kekurangannya, bahkan dapat dikatakan sebagai kelebihannya. Karena kecepatan angin dingin Jiwyu ini sangat cepat. Seberapa cepat itu? Dalam waktu singkat, warrior yang dapat menjadi ratusan bayangan. Jika menambahkan sepatu angin dan kekuatan jimat, kecepatannya bisa lebih cepat. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu kekurangan warrior yang sekarang terlalu banyak mengkonsumsi energi hitam, seperti api hantu, digunakan sekali dan hampir menguras energi hitam dari pusaran pusat energi di dalam tubuh. Ini membuat warrior yang sangat tertekan. Angin dingin Jiwyu ini juga memberikan kejutan lain pada warrior yang yaitu dapat dilampirkan pada jurus pedang pemburu jiwa. Dengan restu dari angin dingin Jiwyu ini, kecepatannya jurus pedang pemburu jiwa. Di bawah alam spiritual, takutnya hanya bocah kecil yang bisa kabur dengan teleportasi. Pokoknya, dia tidak bisa kabur. Seperti api hantu dan formasi pedang,
dia juga mengambil nama untuk sayap yang dibentuk oleh angin dingin Jiuyu ini, disebut sayap pedang Jiuyu. Dalam 2 bulan terakhir, di bawah latihannya yang tekun, tubuh fisiknya telah sangat meningkat. Meskipun tidak sebagus Kelvin Mo, itu pasti tidak jauh lebih buruk. Dari segi ketangkasan pedang, kekuatan jurus pedang pengejar jiwa apalagi dengan tambahan api hantu dan angin dingin Jiuyu sungguh mengerikan. Tapi nama pedang pengejar jiwa bisa diganti, diubah menjadi pedang maut, karena atas restu angin dingin Jiuyu, apakah kecepatannya masih bisa digunakan untuk mengejar orang? Di bawah alam spiritual, siapa yang bisa membiarkannya mengejar? Tentu saja, yang paling penting adalah dia memahami ranah pedang, dan ranah pedang telah menjadi kartu truf terbesarnya yang sebenarnya. Di ranah pedang, dia adalah master sejati. Singkatnya, selama periode waktu ini, kekuatannya telah sangat meningkat. Tepatnya, dia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong, alamnya sudah akan diterobos, tapi dia sangat tertekan. Terkadang, alam meningkat terlalu cepat, yang sebenarnya bukan hal yang baik. Namun, warrior yang memiliki penyesalan lain, yaitu dia tidak memiliki pedang sekarang. Pedang Invincible sangat bagus, tetapi ia tidak bisa mengimbangi kekuatannya. Misalnya, jika api hantu dan angin dingin Jiuyu ditambahkan bersama, pedang Invincible akan sedikit tak tertahankan, yang membuatnya sedikit tidak berdaya. Ada pepatah yang sangat menyombongkan diri di wilayah selatan, ada pedang di hati dan semuanya bisa menjadi pedang. Kalimat ini sepertinya masuk akal, tapi bagi warrior yang ini benar-benar omong kosong. Jika kekuatannya seimbang, sehelai rumput akan dipotong melawan pedang hitam. Lihat siapa yang terbaik dalam kekuatan. Dia hanya bisa mengesampingkan masalah pedang untuk saat ini, bagaimanapun juga, tidak mudah untuk menemukan pedang yang cocok. Pedang ungu itu dulunya bagus, tapi ditarik kembali oleh sekte pedang. Memikirkan sekte pedang, warrior yang memiliki bayangan cerah di benaknya, pakaian putih, pedang hijau, keheningan dingin. Sheila King. Janji pada hari itu. Setelah beberapa lama, menggelengkan kepalanya, warrior yang menarik kembali pikirannya, semuanya hanya bisa diwujudkan dengan kekuatan. Fantasi, itu tidak ada artinya sama sekali. Dengan pikiran di dalam hatinya, pedang itu terangkat. Warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah langit. Dia tidak memilih kembali ke kota kuno, melainkan pergi ke wilayah Jiuyu, di mana ada tubuh jiwa yang dapat meningkatkan niat pedang dan jiwanya. Sebelum menara naga dibuka, dia mengangkat jiwa pedang pembunuhnya sendiri ke tingkat ke-7. Sungguh, di kota kuno tempat para penjahat berkumpul ini, tidak peduli berapa banyak kartu yang kamu miliki, tidak ada jaminan kemenangan. Apa yang harus dia lakukan adalah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Apa yang warrior yang tidak ketahui adalah bahwa saat ini, kota kuno telah mengubah langit. Di bawah pembantaian berdarah Kelvin Mo, hampir 5.000 mayat manusia pendekar hitam telah digantung di gerbang kota kuno. Dan bagaimana dengan warrior yang masih belum muncul, yang membuat banyak pendekar hitam tidak puas dengan penguasa kota, dan kemudian beberapa pendekar hitam mengorganisir sebuah tim kecil, kemudian mulai mencari warrior yang di dalam kota kuno. Mengapa mencari warrior yang? Tentu saja, mereka ingin warrior yang keluar dan memberikan penjelasan kepada Kelvin Mo. Adapun benar atau salah dari masalah ini, tentu saja mereka tidak akan membahasnya. Mereka hanya mengetahuinya karena warrior yang, Kelvin Mo marah, lalu mulai menyembelih manusia pendekar hitam agar tidak bisa keluar kota. Namun, beberapa orang tidak bergabung dengan tim ini,
seperti beberapa pendekar hitam dari wilayah selatan. Karena mereka tahu persis warrior yang itu tidak lemah dari Kelvin Mo. Mencarinya. Sebenarnya, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Namun, mereka juga memiliki dendam terhadap warrior Yang. Karena warrior Yang, hampir semuanya pendekar hitam di wilayah selatan diasingkan, bahkan ada yang mengusulkan untuk menjatuhkan pendekar hitam dari wilayah selatan untuk memadamkan kemarahan Kelvin Mo. Tentu saja, hal semacam ini jika tidak memiliki seseorang dengan kekuatan dan prestise untuk memimpin, pasti tidak akan berhasil. Dan di antara manusia, 3 penguasa besar wilayah tengah tidak pernah muncul. Pada hari ini, seorang pria berjubah ungu muncul di bawah kota kuno. Ketika dia melihat pria berjubah ungu, pendekar hitam di atas tembok kota tiba-tiba menggelengkan kepalanya, matanya penuh penyesalan dan cemoohan. Saat ini, datang ke kota kuno ini sendirian, bukankah sama saja dengan mencari kematian? Di bawah tatapan ratusan klan iblis, lelaki berjubah ungu itu berjalan perlahan menuju kota kuno. Lelaki berjubah ungu itu bahkan tidak memandang orang-orang klan iblis di sekelilingnya. Melihat pria berjubah ungu yang begitu angkuh, seorang pendekar hitam klan iblis hendak beraksi, namun dihentikan oleh Kelvin Mo. Pada saat ini, pria berjubah ungu tiba-tiba berhenti, berbalik untuk melihat Kelvin Mo, dan berkata, "Jenius nomor 1 klan iblis, bahkan pistol dewa alam baka juga tunduk padamu. Bagus, tidak membuatku kecewa. Semoga kamu semakin hebat." Setelah itu pria itu tersenyum dan berbalik menuju pintu langit. Dia ingin mendobrak pintu langit, bahkan di depan semua orang dari klan iblis. Siapa dia? Bagus sekali. Kapan pendekar hitamku memunculkan orang jenius lain? Sombong sekali. Sungguh lega. Klan iblis dan yang lainnya tidak berani bergerak. Sebenarnya siapa dia? Apakah itu dewa pendekar manusia? Menyaksikan pria berjubah ungu perlahan berjalan menuju pintu langit, pemuda klan iblis di sebelah Kelvin Mo mendengus dingin dan berkata, "Bos, mengapa kamu tidak membunuhnya? Biarkan dia sangat arogan seperti ini. Karena dia bukan manusia." Kelvin Mo berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena dia bukan manusia, jadi tidak perlu membunuh. Meskipun aku sangat kesal padanya, sebenarnya tidak perlu membuat musuh di sekitar. Dia bukan manusia." Pemuda klan iblis itu kehilangan suaranya. Dia bersembunyi dengan baik, "Jika bukan karena aku." Pada titik ini, Kelvin Mo berhenti sejenak sebelum berkata, "Omong-omong, dia tidak memiliki aura manusia. Oke, lepaskan dia." Saudara-saudara di kota kuno, apakah sudah menemukan keberadaan warrior Yang? Pemuda klan iblis perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Seseorang telah melihatnya muncul di istana pusaka, tetapi setelah dia meninggalkan istana pusaka, sepertinya telah menguap dari dunia. Secara umum, aku telah menggunakan semua kekuatan, tapi tetap tidak bisa menemukannya. Mungkinkah dia benar-benar, seperti yang dikatakan oleh pendekar hitam itu, takut pada kita dan bersembunyi?" Kelvin Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia adalah seorang kultivator pedang yang begitu kuat, tidak perlu takut pada kita. Mengenai kenapa dia tidak muncul, aku juga tidak begitu jelas, tetapi tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Karena dia tidak keluar, kita akan terus membunuh sampai dia keluar. Darah saudara laki-laki klan iblisku tidak dapat mengalir sia-sia, harus gunakan darah seluruh pendekar hitam manusia untuk menebusnya." Ya. Pada saat ini, pria berjubah ungu telah tiba di depan pintu langit. Tanpa ragu-ragu, pria berjubah ungu itu melangkah ke pintu langit.
Seberkas cahaya hijau menyala dalam sekejap dan datang ke pria berjubah ungu. Dengan jentikan jarinya, energi kematian seperti ular yang melesat keluar, bertabrakan dengan sinar lampu hijau. Boom! Keduanya langsung menghilang ke udara. Shoot! Sinar hijau lain melintas. Pria berjubah ungu tidak menghindar, tangan kanannya mengepal, dan jejak arus listrik ungu melintas di atas tinjunya. Ping! Sebuah ledakan bergema di seluruh lapangan dan sinar cahaya menghilang. Shoot! Sinar cahaya lain melintas, tetapi pada saat seberkas cahaya ini melintas, pria berjubah ungu muncul dengan aneh di depan sinar ini, kemudian membanting ke depan dengan tangan kanannya, dan cakar yang sebanding dengan naga tiba-tiba muncul dari lapangan. Di tengah, balok itu ditangkap oleh cakar raksasa. Ping! Sinar cahaya menghilang. Seorang pria tua berambut putih muncul di depan pria berjubah ungu. Tanpa diduga, bahkan klanmu juga keluar. Pria tua berambut putih itu berkata dengan sungguh-sungguh. Pria berjubah ungu itu terkekeh ringan, membungkuk pada pria tua berambut putih itu, dan berjalan ke kota kuno dengan berjalan kaki. Bersambung.